Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 16 Agustus. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita bertemu di dalam firman Tuhan. Amin. Sebelum kita lanjutkan saluran kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kiranya pagi hari ini kami boleh mendapatkan berkat yang baru, penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh kuat menjalani hari-hari kami, dan kami boleh menikmati kemurahan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema bagi kita, yang kuat wajib menanggung yang lemah. Yang kuat wajib menanggung yang lemah. Saya bacakan dari kitab Roma pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Pagi hari ini renungan kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ini, Rasul Paulus menggunakan istilah kuat dan lemah, yaitu untuk menggambarkan keadaan rohani orang percaya. Istilah kuat merujuk kepada iman yang dewasa dalam Kristus, sehingga mereka peka terhadap masalah orang lain. Yang kuat adalah yang tidak terikat dengan ritual atau tradisi-tradisi hukum Taurat. Sedangkan yang lemah yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah mengacu pada orang percaya yang imannya belum dewasa. Mereka masih terikat dengan ritual atau tradisi-tradisi hukum Taurat. Mereka masih terikat dengan aturan Taurat, yaitu tentang apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh diminum. Mereka masih terikat dengan hari-hari tertentu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan juga Paulus juga mengistilahkan yang lemah ini adalah mereka yang menganggap mereka sudah mengikuti aturan yang ketat, sehingga mereka bisa menilai orang lain tidak rohani karena tidak sejalan dengan pandangan mereka. Rasul Paulus di sini lebih menekan kepada mereka yang kuat atau kepada mereka yang lebih rohani. Dikatakan oleh Paulus, yang kuat wajib menanggung yang lemah. Artinya saudara, kita diminta, kita yang sudah rohani, kita sudah dewasa rohani, kita diminta untuk memperhatikan, atau kita bisa menerima mereka yang lemah imannya. Kita lebih bisa mengerti. Orang dewasa diminta, orang yang sudah dewasa rohani diminta supaya mereka bisa mengalah. Mengalahlah saudara. Orang yang sudah dewasa rohani, orang yang sudah dianggap kuat rohaninya, Paulus menekankan supaya saudara mengalah. Mengalah kepada mereka yang lemah. Yang kedua, saudara, jangan mencari kesenangan sendiri. Artinya pakailah kekuatanmu demi kepentingan mereka yang lemah, dan bahkan demi kepentingan kamu sendiri, jangan untuk kepentingan kamu sendiri. Jadi Paulus menekankan kepada orang yang kuat. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 13, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi Paulus mengajarkan kepada orang yang sudah percaya, orang yang lebih dewasa rohani, supaya dia jangan ngotot tentang makanan.
Karena memang orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, mereka masih terikat dengan aturan makanan itu, tidak boleh makan ini dan itu. Mereka belum bisa menerima. Maka orang yang lebih dewasa rohani itu, supaya mereka itu jangan menjadi batu sandungan. Bukan masalahnya ini tidak boleh, tetapi supaya saudara kita ini jangan tersandung. Kalau karena makanan mereka meninggalkan Tuhan, kalau karena makanan mereka meninggalkan komunitas orang Kristen, maka itu sangat disayangkan. Makanya Paulus menasehati, jangan mencari kesenangan sendiri, tetapi perhatikanlah juga orang lain. Perhatikanlah orang yang lemah imannya, supaya mereka jangan undur dari jalan Tuhan. Yang ketiga, saudara, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Harus mencari kesenangan sesama kita. Artinya kita harus bisa mengerti bagaimana sahabat kita, bagaimana teman seiman kita yang lemah ini, supaya dia boleh bertumbuh, supaya rohaninya boleh terbangun. Nanti juga setelah dia dewasa bisa mengerti. Ya, itulah harapannya, saudara. Jadi Paulus lebih menekan kepada orang yang lebih rohani atau lebih dewasa rohani, supaya dia boleh lebih mengerti. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah dewasa rohani, artinya saudara bisa mengalah. Saudara bisa lebih mengerti kelemahan orang lain. Jangan menjadi hakim, tetapi kita menjadi sahabat bagi mereka, supaya mereka boleh bertumbuh rohaninya, supaya mereka makin dewasa mengenal Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk renungan kami pagi hari ini. Kiranya kami yang sudah lebih dewasa rohani, boleh kami lebih mengerti kelemahan sesama kami, supaya semuanya kami boleh terbangun di dalam iman kami kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.